Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat dan ibu-ibu serta saudara-saudara saya sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi pada malam ini untuk belajar bersama membaca kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah, menjadi bekal kita untuk eh, melanjutkan hidup dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita diundang oleh Allah taala. Baik, mungkin langsung saja saya tawarkan kepada peserta siapa yang ingin mencoba untuk membaca. Kita sekarang sampai di Faslun, ya. Qala Imamul Ghazali dan seterusnya. Saya ingin coba Silakan. Ustaz. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal. Berkata Al-Imam Ghazali, Silakan dibaca dulu Bapak. oh, Dibaca dulu Arabnya. kalau salah dikasih tahu ya Ustaz. Nanti kita ada sesi apa? Tashih, ada sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun qala Al-Imamu Al-Ghazali takwiyu fil Qur'ani tutlik ali ala salasin ahaduha Ala salasi ma'anin. Ya, ala salasi kasih ma'anin. kasih ma'an Ya, di bawahnya ini ada ma'anin. ahaduha makni khasyati wa ilayah wasani bimakni taat wal ibadah wasalisu bimakni uh, Tanzihil qalbi. tanzihil qalbi anil zunubi wahaza wal hakikatu intahi muhtasar. Nah, ya, mohon izin saya berikan komentar terlebih dahulu. Jadi Ya, pertama di sini sudah betul bacanya faslun, ya faslun. Tetapi di sini saya ingin untuk bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, faslun ini kira-kira kedudukan Arabnya apa? Kedudukannya di dalam kalimat itu menjadi apa? Faslun. ada Ustaz. Ya, Bapak Indri menjawab mubtada. Yang lainnya ada yang berpendapat lain? Muftada. Umi Farida, ya mubtada. Ya silahkan yang lain. Mubtada. Baik, semuanya jawab mubtada ya. Kalau dia mubtada terus khobarnya yang mana? Iya tuh. Kalau dia mubtada, lalu khobar dari faslun ini yang mana? Enggak tahu tuh Ustaz. Baik, jadi faslun, faslun ini kedudukannya adalah khobar. Ya, faslun ini kedudukannya adalah khobar. Lalu bagaimana? Di mana mubtada'nya? Ya, di mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu mahdzuf atau terhapus. Ya, mubtada'nya itu mahdzuf atau terhapus. Apa yang terhapus itu? Yang terhapus adalah hada. Ada. Ya, yang terhapus adalah hada. Jadi mubtada'nya adalah hada. Hada itu adalah isim isyarah menduduki posisi mubtada dan dia terhapus. Ya, dan dia terhapus. Kemudian faslun adalah khobarnya. Hadza ini adalah fasal. Ya, ini adalah fasal. Kita ketahui ini kalau misalnya ada di sini yang pernah belajar teori baca kitab cara Jawa atau ada yang
sekarang itu saya pernah mengadakan seleksi mahasiswa ke luar negeri ke Yaman, ya. Kemudian ada santri dari Depok, dia itu memakai cara atau metode membaca kitab eh, dengan bahasa Indonesia, ya, menerjemahkan dia dengan bahasa Indonesia, tapi caranya itu sama dengan metode yang dipakai di pondok-pondok Jawa. Jadi kalau di pondok Jawa itu ketika dia membaca faslun, faslun itu diartikan artinya, ya, atau apa namanya, murotnya atau maknanya. Dia akan Utawi iki mengatakan iku pasal. utawi Utawi iki iku, iki iku pasal. ya, utawi iki iku fasal. Apa itu artinya? Utawi iki iku fasal itu apa artinya? Siapa tadi yang yang jawab? Saya Ustadz. Ya, Iya, artinya ini bab ini iya, menerangkan bab ini. iya. Jadi eh, utawi itu adalah di dalam bahasa Jawa, utawi itu adalah kata untuk memulai sesuatu, ya, kata untuk memulai sesuatu. Kemudian ada keterangan iki, iki itu artinya adalah ini. Nah, mereka mengartikan adanya ini, tetapi di dalam lafadznya tidak ada lafadz ini, tidak ada lafadz hada. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwasanya di situ ada hada yang terhapus. Jadi ini sudah merupakan apa ya, kesepakatan Pakem. antara Pakemnya. para santri, para pelajar bahasa Arab. Mereka sudah sepakat bahwasanya faslun ini adalah khobar dan mubtada'nya terhapus. Ya, faslun ini adalah khobar dan mubtada'nya itu terhapus. Jadi kalau ketemu lagi di bab-bab setelahnya ada faslun, maka kedudukannya faslun itu adalah menjadi khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya terhapus, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak tadi membaca qolal imamu. Nah, sudah bagus di sini al imamu dengan dhammah karena kedudukannya menjadi apa, Bapak? Kobar. Al imamu. Isim. Fa'il. Ya, Fa'il. Fa'il. ya. Fa'il. Al imamu, ya, al imamu. Jadi di sini perlu saya jelaskan lagi bahwasanya eh, kata, isim atau fiil atau huruf itu adalah jenis kata. Ya, jenis kata. Ketika saya bertanya kedudukan, kedudukan itu maksudnya apa? Posisi dia atau peran dia di dalam kalimat itu apa? Perannya dia di dalam kalimat itu apa? Seperti apa? Seperti ini. Kola. Kola ini adalah jenis katanya fiil. Dan fiilnya itu jenisnya adalah fiil madi. Ya. Kola ini adalah fiil madi. Kemudian al-imamu di sini perannya dia di sini menjadi apa? Menjadi pelaku. Jadi kan al-imamu ini kan yang berkata. Ya, al-imamu ini kan yang berkata. Jadi al-imamu ini dia menjadi pelakunya. Fa'il. Ya, perannya dia di sini menjadi fa'il. Baik, al-imamu al-Ghazali. Ya, al-Ghazali. Baik, Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab kedudukannya apa al-Ghazali itu? Mudofilai. Baik, saya tampung satu. Lainnya. Mubtada. Kenapa? Al-Mubtada. Mubtada. Baik, Man'ut. man man'ut. Baik. Eh, saya tampung semuanya. Ya, siapa lagi? Al-Ghazali itu Bapak Ibu. Al-Ghazali itu dia kedudukannya adalah badal. Ya, kedudukannya badal. Kalau tadi ada yang menjawab apa? Mudhof ilaih, ya. Ada yang menjawab mudzafilah. Jadi ciri-ciri mudzafilah saja sudah tidak ter terbaca di sini. Di sini al-imam ma'rifat, kemudian al-Ghazali ma'rifat. Jadi ma'rifat bertemu dengan ma'rifat itu eh, apa ya? Jarang, jarang dia itu menjadi mudzafilah. Jarang dia itu bisa menjadi mudzafilah apabila dia itu ma'rifat bertemu dengan isim ma'rifat. Paling dekat kalau kita mau meraba-raba dia itu menjadi sifat, ya, menjadi sifat atau menjadi naat. Tetapi di sini ternyata dia tidak menjadi naat, dia sekarang menjadi badal. Ya, badal. Badal itu maksudnya apa? Al-imamu, siapa al-imamu itu? Alias
Ya, alias Al-Imamu itu adalah Al-Ghazali. Seperti itu. Jadi Al-Ghazali ini adalah badal dari Al-Imamu. Al-Ghazali, hukum i'rabnya apa? Hukum i'rab dari Al-Ghazali? Mab- Rofa. Ya, rofa. Ya, karena Rofa. badal itu mengikuti yang dibadali. Ketika al-imamu ini dia marfu karena dia kan fa'il. Karena dia itu marfu, maka al-Ghazali juga otomatis marfu. Baik, sudah setelah itu at-taqwa. At-taqwa. Mana tadi Bapak yang baca? Bapak Hendri tadi mana? At-taqwa, Bapak ini at-taqwa ya, bacanya at-taqwa bukan at-taqwi. Ya, meskipun di belakangnya itu ada apa? Huruf semacam ya, ya, huruf semacam ya, tetapi dia bukan ya. Dia bukan ya karena apa? Tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Maka ini adalah alif. Ya, dia adalah alif yang dinamakan dengan ya, Bapak Ibu diingat-ingat alif seperti ini dinamakan dengan alif maksuroh. Maksurah. Alif maksuroh. Alif maksuroh itu adalah satu ciri dari isim maksur. Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi di bab i'rab. Ya, coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi di bab i'rab itu ada kita membahas tentang isim-isim yang di i'rab secara muqaddar atau di i'rab secara kira-kira. Di antaranya adalah isim maksur, isim mangkus ya, dan isim yang bersambung dengan ya mutakalim ya. Bersambung dengan ya mutakalim. Nah, ini ada isim maksur. Isim maksur itu adalah isim kata benda yang mana dia diakhiri dengan alif. Dan sebelum alifnya itu di fathah. Wawunya ini kan sebelum alif dan dia itu di fathah at-taqwa. Ya, at-taqwa. Kedudukannya menjadi apa ini, Bapak Ibu? Mubtada. Mubtada. Ada, ya betul, mubtada. Kemudian hukumnya marfu, alamat rofaknya Rumah. dhammah Aku. muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Baik, kemudian fil Qur'ani, ya dibaca fil Qur'ani. Karena di sini ada huruf jar, maka Al-Qur'an ini majrur dengan Majrur. kasroh. Ya, majrur dan tanda jarnya adalah kasroh fil Qur'ani. Tutlaku, nah ini dibaca tutlaku. Dibaca tutlaku. Tutlaku itu berarti isim apa? Sigohnya sigoh apa? Majhul. Ya, Mabni mabni majhul. majhul. Ya, mabni majhul. Yang mana nanti fi'il mabni majhul itu kalau kita diartikan dengan awalan di, ya. Di. Diartikan dengan awalan di. Baik, fil Qur'ani tutlaku ini dia pastinya setiap fi'il butuh marfu. Mungkin istilah baru ya. Setiap fi'il butuh marfu. Setiap fi'il butuh marfu. Marfu'nya itu apa? Marfu'nya itu antara beberapa hal. Bisa jadi marfu'nya itu adalah fa'il. Bisa jadi marfu'nya itu adalah naibul fa'il. Bisa jadi marfu'nya itu adalah isim. Isim apa? Isim kana misalnya. Ya, isim kana. Tergantung fi'ilnya itu model apa. Tergantung fiilnya itu model apa. Kalau fiilnya itu sigohnya itu adalah sigoh mabni maklum, maka dia butuh kepada marfu yang bentuknya fa'il. Kalau fiilnya itu mabni majhul, maka dia butuh marfu yang bentuknya naibul fa'il. Ya, kalau dia itu misalnya fiil yang seperti kana, ya, kana, kana, terus apa namanya, zolla, bata, soro, laisa, dan lain sebagainya, itu adalah fiil dan dia butuh marfu juga, tapi marfunya itu bentuknya adalah isim kana, atau isim dolla, atau isim soro, ya, seperti itu. Jadi, eh, sekarang saya kembangkan pengungkapan saya tidak lagi mengatakan bahwasanya setiap fiil butuh fa'il, karena itu sudah kita sudah melewati 5 pertemuan dengan ungkapan itu, maka saya kembangkan di sini ungkapan saya bahwasanya setiap fiil butuh marfu.
Ya, setiap fiil butuh marfu. Agar apa? Agar lebih global maknanya. Kalau kalau saya mengatakan setiap fiil butuh fa'il, nanti maknanya sempit. Ya, maknanya sempit. Nanti ada yang mengatakan, lah ini ada fiil seperti mabni majhul ini dia tidak butuh kepada fa'il tapi butuh kepada naibul fa'il. Lah itu untuk menghindari itu maka saya perlebar ungkapan saya. Di sini saya menegaskan bahwasanya setiap fiil butuh marfu. Marfu itu nanti ada cabangnya, ada cabangnya. Bisa marfu itu bentuknya fa'il, bisa marfu itu bentuknya naibul fa'il, bisa marfu itu bentuknya adalah isim kana atau saudara-saudaranya. Ya, bisa difahami ya Bapak Ibu? Ada yang bingung? Baik, ala salasi ma'anin, ala salasi. Di sini ada huruf jar, kemudian salasi majrur dengan ala. Dan Itu yang pada itu Ustaz. Yang tutlik apa? Tutliku itu apa itu? tutlaku. Belum. Tutlaku. Tutlaku. Ya, mabni majhul Bapak. Mabni Baik. majhul, kalau mabni majhul itu kan apabila fiilnya itu fiil mudhari maka dumma awaluhu, awalnya di dhammah, kemudian wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathah huruf sebelum huruf akhir. Ya. Maka lam ini kan huruf sebelum huruf akhir, maka dia di fathah. Tutlak. Tutlaku. Ya, Oke, eh, lanjut. dia dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya mustatir, domir mustatir. Ya, domir yang tersembunyi di dalamnya takdiruhu, dikira-kirakan domir tersebut adalah hiya. Hiya, bukan bukan anta ya, bukan anta tapi hiya. Meskipun dia pakai ta awalannya, tapi ta itu tidak hanya khusus untuk anta saja, tetapi tak juga digunakan untuk dia. Iya. Ya, hia. Hia itu kembali ke mana? Hia itu kembali ke at-taqwa. Hia itu kembali ke takwa. Duh, hia itu kan mu'annas. Ya, hia itu kan mu'annas. Mengapa at-taqwa ini dia mu'annas? Iya, karena dia berakhiran dengan alif di belakangnya. Oh iya. Jadi isim mu'annas itu ada beberapa macam. Ada isim mu'annas itu yang pakai tak marbuto. Itu umum ya, umum seperti khosyah ini ada tak marbuto maka dia mu'annas. Haibah ini ada tak marbuto maka dia mu'annas. Ya, ada seperti itu. Ada mu'annas itu yang dia diakhiri dengan alif. Ya, isim yang diakhiri dengan alif seperti ini. Alif maksuro. Alif maksuro ini menandakan bahwasanya isim ini adalah isim mu'annas atau bergender perempuan. Oke. Ada juga yang diakhiri dengan alif tapi namanya alif mamdudah. Ya, alifnya itu namanya alif mamdudah. Di sini ada alif mamdudah itu adalah alif yang panjang, ya, alif panjang. eh, jadi misalnya ada satu isim yang diakhiri dengan hamzah. Satu isim diakhiri dengan hamzah, sebelum hamzahnya itu ada alifnya. Seperti apa? Zahro, ya seperti Zahro, Hamro, seperti itu. Bro. Itu mamduda ya Ustaz? Iya, itu alifnya alif mamdudah. Nama alifnya adalah alif mamdudah. Itu juga merupakan tanda bahwasanya isim itu mu'annas. Ya, bisa difahami ya. Makanya di sini tutlaku, ya, tutlaku dia domirnya pakai hia. Karena apa? Karena dia kembali kepada at-taqwa. Sedangkan at-taqwa ini dia mu'annas. Makanya dia domirnya pakai hia. Jadi kalau maksurah itu menunjukkan mu'annas Ustaz. Alif maksuro, ya, isim yang diakhiri dengan alif maksuro maka menunjukkan bahwasanya isim tersebut muannas. Baik, bisa dipahami insya Allah. Ala salasi ma'anin. Di sini ada ma'anin, ya, ma'anin. Ma'anin ini merupakan jamak taksir, ya, jamak taksir dari kata makna.
tulisannya seperti ini. Makna. Tulisannya seperti ini, makna. Tetapi dia dijamakkan, jamak taksir menjadi ma'ani. Sebetulnya di belakangnya ini ada yaknya, ma'ani. Ya, ada ma'ani. Kemudian memang sudah jadi kebiasaannya orang Arab untuk di dalam kata-kata yang berakhiran dengan ya seperti ini, ya dihapus yaknya, maka di sini yaknya terhapus dan diganti dengan tanda untuk menandakan bahwasanya di belakangnya itu sebenarnya ada yaknya, maka nunnya itu di kasroten, ya dikasih tanwin, ma'anin, ma'anin. Jadi aslinya ma'ani, tetapi kemudian yaknya itu dihapus, kemudian diberi tanwin di nunnya menjadi ma'anin. Seperti itu. Artinya, ya bisa ada yang, atau tadi yang baca, Bapak Hendri bisa mengartikan, silahkan sampai di ma'anin ini. Atau Bapak Ibu lainnya mau bantu saya? Bismillahirrahmanirrahim. Satu pasal Ya, telah berkata Imam Ghazali takut ya Ustaz, takwa. takwa. Ya, diartikan takwa saja. Takwa lah itu amar ya. Bukan. At-taqwa ini dia bukan fi'il, dia adalah isim. Ada Isim. alif lamnya di sini. Ada alif lamnya. Jadi artinya adalah apa? Ketakwaan. Karena dia adalah kata benda. Ya, ketakwaan. Ketakwaan pada Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dibagi. Tutlaku itu artinya dirujukkan. Dilepas. Dirujukkan. Dirujukkan atas 3 makna. Ya, jadi di sini Imam Ghazali menerangkan bahwasanya takwa di dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Jadi kalau Anda semuanya membaca Al-Quran lalu ada menemukan lafaz takwa, maka lafaz takwa tersebut dapat berarti salah satu daripada ketiga makna yang disebutkan di sini. Ya, sudah. Kemudian saya ingin untuk menerangkan ahad. Ya, ahad. Ahad ini dibacanya seperti apa? Kalau menurut para peserta semuanya ini, ahad ini dibacanya marfu kah, mansub Ahadu. kah, atau majrur kah? Ahaduha. Ahadu. Baik, ada yang berpendapat ahadu, boleh. Silahkan yang lainnya kalau ada yang punya pendapat lain. Kalau ahadu jelas ya. Kalau ahadu jelas dia itu menjadi apa? Dia marfu. Khobar kodam, khobar serta ahadu. Khobar muqaddam dari mubtada mana? Ala salasi. Ala salasi ma'anin. Kalau dia marfu, ya kalau dia marfu maka dia menjadi mubtada. Sudah. Sampai situ. Mubtada, Ustaz. Ya, kalau dia marfu maka dia menjadi mubtada. Silahkan yang lain. Ada pendapat lain? Mungkin ada yang mau menasobnya. Ahadiha. Betul. Ahadiha. Iya, ada yang menjawab ahadi. Ya, ada yang menjawab ahadi. Dan menurut sebagian para ahli lugoh, ya, sebagian para ahli bahasa menyebutkan bahwasanya kalau ada susunan kata seperti ini, jadi sebelumnya dikatakan bahwasanya misalnya ada 3 bagian atau ada 3 makna, maka setelahnya ini dibaca ahadi. Karena apa? Dia menjadi namanya badal ba'at min kul. Ya, badal sebagian dari keseluruhan. Ya, ini kan ahad, salah satunya ini kan, ya, artinya salah satu. Salah satu ini kan dia merupakan sebagian dari 3. Satu ini merupakan sebagian dari 3. Nah, maka namanya apa? Badal ba'at min kul. Dibaca ahadi. Ya, merujuk
kepada i'rab dari mubdal minhunya, ya. Merujuk i'rab dari mubdal minhunya. Dia ini hukumnya majrur, maka ahadi juga majrur. Dan mereka mengatakan bahwasanya dengan membacanya sebagai batal, sebagai batal itu lebih fasih daripada menofakkannya menjadi ada. Seperti itu. Untuk pembacaan sehari-hari ya terserah, boleh dikatakan mubtada betul, mau dikatakan dia itu badal betul, ya silakan. Ahadiha, ya ahadiha bima'nal khosyati wal haibati, ya bima'nal khosyati wal haibati. Jelas ya, kalau di sini ada huruf jar kemudian makna dia majrur tapi tanda jarnya itu tersembunyi karena i'rabnya i'rab muqaddar. I'rab muqaddar mengapa? Karena di belakangnya ini ada alif, maka dia dinamakan dengan isim maksud. Baik. Kemudian al-khosyati makna ini dia nakiro, al-khosyati ma'rifah, maka al-khosyati dia kedudukannya adalah Mudhofun ilaih. mudhof ilaih. Baik. Bimakna al-khosyati wal haibati. Wasani, kalau ini sudah pakai wawu ini adalah Kalau wawu atof, maka wal haibati apa Ustaz? Wal haibati. wawunya ini kan wawu atof, Atof ya. ya. Haibah ini ma'tuf kepada al-khosyah. Maknanya Ustaz. Nanti saya setelah semuanya dibaca, nanti saya minta tolong sama apa namanya Bapak Hendri nanti untuk mengartikannya. Nanti di akhir ya. Wasani di sini juga ada wawu atof. Ya, ada wawu atof. Asani dia ma'tuf kepada ahadi. Bimakna ta'ati wal ibadati. Ini sama seperti yang atas. Bentuknya pun sama. Susunan katanya pun sama. Maka i'rabnya sama dengan yang atasnya. Bimakna al-khosyati wal haibati. Bimakna ta'ati wal ibadati. Baik. Wasalithi boleh. Atau wasalithu boleh. Bimakna Makna tanzihi. Bimakna tanzihil qalbi. Ya, bimakna tanzihil qalbi. Tanzihi dia menjadi mudhof ilaih. Al-qalbi mudhof ilaihnya tanzihi. Ya. Baik, Hi-nya itu dunubi. mudhof ilaih juga ya Ustaz? Al-qalbi mudhof ilaih ya. Al-qalbi dia mudhof ilaih, tetapi bedakan antara mudhof ilaihnya tanzih dengan al-qalbi. Jadi di sini beruntun di sini ada makna ini dia kedudukannya selain dia Mudhof. majrur dia juga menjadi mudhof. Tanzihi dia itu mudhof ilaih. Selain itu dia juga menjadi mudhofnya apa? Mudhofnya al-qalbi. Kalau hi di situ Ustaz, hi kedudukannya apa hi? Itu masih satu Tanzih. kata, masih Oh, satu satu kata dengan kata. tanzihi. Ya, masih Nah, Ustaz. satu dengan tanzihi. Kan domir Ustaz ya. Bukan. Dari asal kata nazzaha yunazzihu tanzihan. Oh, iya. Dari asal kata nazzaha yunazzihu tanzihan. Anid dzunubi. Ya, anid dzunubi ini jelas jar majrur. Ya. Jar majrur, kemudian wahada. Nah, wawunya ini sudah bukan termasuk wawu atof. Ya, sudah bukan termasuk wawu atof. Wawunya itu kembali lagi wawu ibtida. Ya. Wawunya ini kembali ke wawu ibtida, maka hadza dia menjadi Mubtada. hadza mubtada, kemudian huwa Khabar. ada pendapat lain. Huwa itu kedudukannya Badal. Badal. oke. Pendapat lain? Yang penting berpendapat dulu Ustaz.
Iya, nggak apa-apa. Oh, benar. Kita di sini diskusi. Katanya kan apa namanya eh, ke hidupnya ilmu itu dengan cara kita mendiskusikannya. Huwa, Mubtada. baik. Huwa ini adalah mubtada yang kedua. Oh, Huwa ini mubtada yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kita merujuk lagi kepada bab khobar, ya, bab mubtada khobar, khobar jumlah, khobar jumlah. Kan ada Jadi mubtada pertamanya wahaza itu Ustaz. mubtada yang pertama adalah hada. Ya, mubtada pertama adalah hada. Kemudian huwa ini adalah mubtada yang kedua, al haqiqoh dia menjadi khobarnya. Kemudian jumlah atau ya jumlah daripada huwa al haqiqoh ya maksudnya jumlah dari mubtada kedua dan khobarnya adalah khobar bagi mubtada yang pertama. agak membingungkan, Ustaz. Eh, bisa dibuka lagi catatannya ya ketika membahas khobar jumlah ya jumlah itu Ustaz, bisa jadi jumlah ismiyah bisa jadi jumlah fi'liyah ya khobar yang bentuknya kalimat khobar tapi dia bentuknya kalimat Ya, ya ya ada benar-benar. kalimat itu ada kalimat ismiyah ada kalimat fi'liyah Fi'liyah. kalimat ismiyah itu adalah tersusun dari mubtada khobar ya Mm-mm. jadi mubtada mubtada kemudian dikhobari dengan mubtada dan khobar mubtada yang dia dikhobari dengan mubtada dan khobar. Maka ini hadza ini adalah mubtada, khobarnya adalah huwal hakikoh, mubtada dan khobarnya. Ini hakikoh Oh ini iya, iya adalah benar-benar. hakikoh ini adalah khobar bagi mubtada yang kedua. Hakikoh ini khobar bagi huwa, bukan khobar bagi hadza. Terus khobarnya hadza mana? Semuanya huwal hakikoh satu kalimat. Satu kalimat Oh, menjadi toh. khobarnya hadza. Ustaz, apakah mungkin kalau hadza ini adalah mubtada, kemudian huwa itu adalah khobar, sementara al haqiqoh itu adalah mudhofnya dari huwa itu. Berarti huwal haqiqoti. Apa mungkin seperti itu, Ustaz? Jauh Bapak. Jauh. Soalnya dalam dalam maknanya saja, ya, dalam maknanya saja saya kalau mengartikan wahada ya, dan ini adalah kebenaran. Maksudnya apa? Kebenaran, kebenaran ini merupakan apa ya? Kebenaran ini Jawaban. merupakan penjelasan dari hadanya. Nah, ini Ya. yang benar gitu loh maksudnya. Nah, ini nih yang benar gitu loh. Ya, ya nggak bisa kalau disebut Ya, mudaf-mudaf ya ilaih. betul, Nggak Ustaz. nyambung. Ya, ya seperti itu. Jadi dari maknanya lagi pula di sini kalau kita merujuk kepada teori yang kita sepakati, ya, yang teori sepakati teori yang ada, tetapi dia itu tidak selalu bisa tepat dipakai. Ya. Mutafilah itu terdiri dari nakiroh dan ma'rifah. Jadi nakiroh dia itu ditetapkan kepada ma'rifah, maka dia ma'rifahnya itu menjadi mutafileh. Ya, di sini huwa merupakan isim ma'rifah, al haqiqah juga ma'rifah. Huwa itu adalah isim domir ma'rifat. Ya, al haqiqah ada alif lamnya juga ma'rifat gitu loh maksudnya. Iya benar. Nanti nanti suatu ketika kita akan nyampe kepada kata yang atau kalimat yang di situ ada bertemu antara ma'rifat dan ma'rifat tetapi ma'rifat yang keduanya ini dia menjadi mudhofileh. Entah kita kapan sampainya di situ tapi insya Allah ada. Insya Allah ada. Ya, seperti itu. eh ya, silakan Bapak Hendri untuk belum sampai di intaha ya. Sampai di intaha. Intaha ini dia fi'il madi. Dipersilakan dulu yang lain Ustaz. Batuk saya. Oh iya iya iya. Ya. Nanti saya bantu. Ana coba baca Ustaz. Sebentar.
saya ingin untuk menerangkan intaha mukhtasaron ini. Ya, intaha mukhtasaron ini, intaha dia adalah fi'il madhi. Kemudian mukhtasaron Hal. hal, ya betul. Mukhtasaron dia menjadi hal. Kemudian intaha mukhtasaron ini menjadi satu simbol bahwasanya apa yang dinukil di sini merupakan kutipan, tidak di apa namanya, tidak dikutip secara letterlek atau tidak dikutip secara eh, apa istilahnya, kata per kata, ya, tetapi ini adalah cuma sekedar ringkasan saja. Jadi kutipan yang sifatnya ringkasan, bukan kutipan yang nanti apa yang disebutkan di sini sama persis dengan apa yang ada di kitab rujukannya. Ya, seperti Copy itu. paste gitu. Kenapa? Copy paste. Bukan copy paste berarti. Eh, kalau kalau kita misalnya buat penelitian ilmiah, entah itu skripsi atau tesis gitu ya, skripsi atau tesis, ketika kita mencantumkan atau kita mengambil Menukil. satu ungkapan, ya rujukan dari buku lain, nah, kalau eh, kita kutip secara letterlek, maka kita akan beri tanda kutip kan, kita beri tanda kutip. Apabila tidak ada tanda kutipnya, maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hasil ringkasan atau apa yang saya pahami dari apa yang saya baca itu. Jadi, Kesimpulan. iya, kesimpulan tidak tidak sama persis dengan, maksudnya kata-katanya itu atau kalimatnya ini tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Kan Iya. seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab Arab atau kitab-kitab klasik seperti yang kita baca ini, apabila ada hal seperti itu, ada kutipan seperti itu yang sifatnya kesimpulan, hanya kesimpulan yang dicantumkan di sini, maka diberi ini intaha mukhtasaron. Oh, gitu. Nah, apa itu? Itu termasuk apa ya? eh, amanat, amanat di dalam keilmuan ya. Amanat di dalam keilmuan. Harus ada Mengutip catatan. ya Ustadz. Mengutip, ya, mengutip, tapi kalau ada intaha mukhtasaron, itu kutipannya tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam kitab rujukannya. Ini adalah sekedar kesimpulan dari beliau saja. Ustadz mau bertanya, Ustadz. Apa namanya, berhubungan dengan nahwu atau yang lain? Ini Ustadz, bagaimana cara membedakan peletakan kalimat yang betul? eh, Apakah intaha mukhtasaron atau intaha muktasiron? Nah, untuk memastikan mukhtasaron dengan muktasiron itu bagaimana caranya, Ustadz? Oh iya, dari maknanya. Ikhtasoro. Ya, dari maknanya. Ketika Bapak membacanya muhtasiron, ya, muhtasiron, maka muhtasir itu merupakan isim fa'il. Merupakan isim fa'il. Yang mana artinya seorang yang meringkas. Ya, seorang yang meringkas. Kalau muhtasaron merupakan isim maf'ul yang artinya diringkas. Yang artinya diringkas. Nah, di sini kan eh, intaha, selesai ibaroh yang beliau ungkapkan ini, selesai muhtasaron. Muhtasaron ini artinya adalah dalam keadaan diringkas. Jadi ungkapan ini dalam keadaan diringkas. Bukan ungkapan ini yang meringkas. Apakah ungkapan ini diringkas atau meringkas? Berarti intinya kita harus tahu maknanya ya, Ustadz ya. Satu, sering-sering untuk mendengar dari guru, ya, sering-sering mendengar dari guru. Kedua, juga kita pergunakan akal kita, logika kita untuk bisa mengolah apa yang hendak kita baca. Itu. Iya. Ya, Ustadz, syukur Ustadz ya. Ya, Jazakumullah khair. sama-sama. Jadi Istilah. itu memang metode yang dipergunakan oleh guru-guru kami juga seperti itu. Jadi mereka terkadang menyuruh kami untuk membaca. Terkadang mereka yang membacakan kepada kami. Ya, untuk apa? Agar
Ketika mereka membaca kepada kami itu, kita tahu, oh ini cara bacanya, kata yang seperti ini, itu seperti ini. Cara bacanya. Karena apa? Karena apa yang akan ada di dalam satu kitab nanti akan kita temui di dalam kitab yang lain. Ya, atau dalam satu kitab yang sama, halaman kita temukan satu kata di dalam satu halaman, kita akan menemukan lagi di halaman yang lain. Ya. Jadi ketika kita bisa untuk apa ya peka terhadap apa yang kita pelajari, maka insya Allah lebih memudahkan kita. Kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah titen ya, titen. Kalau Mbah Maimun Zubair, ya, Kiai Haji Maimun Zubair itu beliau mengatakan bahwasanya yang namanya baca kitab itu butuh ilmu titen. Titen itu apa? Titen itu artinya adalah peka terhadap ini apa yang kita baca. Ya. Baik, artinya adalah ahadiha bi ma'nal khasyati wal haibati. Yang pertama, makna dari takwa tersebut ya adalah al khasyah, rasa takut, Takut. rasa takut dan haibah. Ngeri. Rasa takut. Bukan bukan ngeri ya. Kalau ngeri itu kan eh, pengertiannya nanti jadi seperti apa? Kalau takut itu Oh, merasa haibah itu kemuliaan ya, kehormatan Ustaz. haibah itu artinya adalah Wibawa. wibawa. Ya, wibawa. Wibawa. Jadi takutnya bukan takut karena lebih lebih ke segan ya, segan. Ya, segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segan dengan Allah itu seperti apa? Misalnya ini saya contohkan, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia dia ingin untuk melakukan sholat tidak di awal waktu, ya tidak di awal waktu, maka dia akan merasa segan dari Allah Taala. Ya segan. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Jawanya itu apa? Sungkan. Ya sungkan atau segan. Bagaimana saya sebagai hamba dipanggil, ada panggilan dari Tuhannya, kemudian saya menunda panggilan tersebut. Saya merasa segan dengan perilaku saya itu. Nah, ini adalah tanda bahwasanya seseorang itu memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Rasa takut dan rasa wibawa. Yang mana keduanya itu kalau kita artikan dengan bahasa kita sehari-hari bisa bisa diartikan dengan segan. Segan ya. Takwa itu segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasani dan yang kedua bimakna to'ah wal ibadah dengan makna takwa itu maknanya to'ah, taat Ketaatan. wal ibadah dan taat dan ibadah. Ketika kita mendengar ayat yang berbunyi ittaqullah ya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa arti takwa ini? Satu, takutlah kamu kepada Allah, ya. Merasalah kamu segan kepada Allah. Mana yang kedua adalah ittaqullah artinya adalah taatlah kamu kepada Allah atau maknanya adalah sembahlah Allah. Seperti itu. Kemudian wasalis dan yang ketiga bimakna tanzihil qalbi anid dzunub dengan makna tanzih. Tanzih itu Menyucikan. artinya adalah membersihkan, mensucikan, membersihkan al-qalbi hati anid dzunub dari dosa-dosa. Ya. Dosa-dosa. Ittaqullah artinya adalah bersihkanlah hatimu dari dosa-dosa. Ya. Jadi Inilah yang kalau sebenarnya Ustaz. kenapa? Wal hakikoh, dan ini yang sebenarnya, maksudnya Ya, yang benar, yang benar. wahada huwal hakikoh. Dan ini adalah hakikatnya. Ya. Dan ini adalah hakikatnya. Maksudnya hakikat itu bukan bukan makna yang benar ya, bukan makna yang benar, tetapi seluruhnya baik baik itu rasa takut, rasa segan, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah itu semuanya merujuk kepada satu
titik, yaitu adalah pembersihan hati dari dosa-dosa. Pembersihan hati dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Ketika hati kita itu berlumuran dengan dosa, kita merasa segan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang yang dititipi oleh Allah taala hati sanubari yang dipergunakan sanubari itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kotori sehingga kita tidak atau kita sulit untuk fokus kepada Allah taala dalam ibadah. Kita sulit untuk eh, menghayati menghayati berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Itu kan ada rasa segan di dalam diri kita. Maka apa tanzihul qalbi anid dzunub ini adalah hakikat, ya, hakikat dari semua artian yang ada di atasnya. Yang tanya kitabnya halaman berapa? Ini kitabnya halaman 14. Yang di PDF yang saya share tadi di halaman 14. Baik, itu sesuai dengan pemahaman saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pemahaman lain dengan antum membaca kitab ini atau berbagai Ustaz, izin Ustaz. ya, silakan. Saya kan ini malam baru hari pertama nih. Saya kurang tahu nih kitabnya kitab apa, Ustaz. Besok kalau ini malam mau cari kitabnya. Ini kitab Bapak ada di grup nomor berapa? Saya lupa juga, saya baru hari 3 hari yang lalu baru masuk, Ustaz. Masuknya ini di Lewat lewat Telegram. Lewat Telegram, Ustaz. Lewat Telegram, baik. Ada sudah di-share kitab di Telegram. Saya carikan dulu. Baik, Bapak Ibu, bila ada yang ingin untuk membaca, saya persilahkan. Wa'alal jumlah dan seterusnya. Ana Ustad. Ya, silahkan. Wa 'alal jumlati fattaqwa ibaratun an ittiqai sakhtullah Ustad. Hah? Sukhtillah. Sukhti. Ya. Sukhtillahi wa iqabihi bi imtithali ma bihi amrun. Ma bihi amaro. Ma bihi amaro. Amaru. Ya. Ma bihi amaru. Amaro. Ma bihi amaro. Ya. Wa ijtinabu ma anhu naha wa apa ini Ustaz? Wa zajaro. Wa haqiqatut taqwa an la yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqaduka haitsu amaraka wassalam. Baik. Masya Allah, sangat bagus sekali bacaannya. Tinggal beberapa hal yang ingin saya bercatatan di sini. Satu, yang pertama adalah silakan berkenalan dengan namanya alif. Ada alif kotok atau hamzah kotok atau hamzah wasol. Ya, sudah tahu apa itu hamzah kotok atau hamzah wasol? Sudah Ustaz. Ya, hamzah kotok itu kan kalau ditulisan kan seperti ini, seperti amaro ini ya. Ya, ini hamzah kotak ada, hamzah wasol itu seperti ini, tidak ada hamzahnya. Ya, jadi kalau hamzah wasol silahkan untuk menyambungnya. Di sini dibaca fattaqwa ibaratun anit tiqo isuhtillah. Oh iya. Ya. Ustaz. Anit tiqo isuhtillah ini bimtisali ma bihi amaro. Bimtisali, bukan bimtisali. Ya, ini tadi bacaannya sudah bagus ya, tapi kan ilmu kan harus selalu berkembang kan. Jadi ini lebih dikembangkan lagi.
Kalau tadi sudah bagus dibaca biimtisali, tapi saya ingin untuk lebih baik lagi dibaca bimtisali. Kemudian di sini kurang teliti, ingat ini kurang teliti. Waw ini adalah waw atof. Ya, wawnya adalah waw atof. Kemudian istinab dia maktuf kepada Oh, imtisal. imtisal. Jadi Ya, wajib. ya, dibaca wajtinabi. Ma'an naha wa zajaro. Semuanya ini amaro, naha, zajaro merupakan fiil madi semuanya. Merupakan fiil madi semuanya. Wa haqiqatut taqwa Allah yaroka. Ya. Maulaka. Wa haqiqatut taqwa Allah yaroka maulaka. Eh, coba saya ingin untuk Anda mengirobnya atau menganalisisnya. Silakan. Dari ala. Wa haqiqatu. Dari mana Ustaz? Wa haqiqatu. Ya. Wa haqiqatu itu eh marfu'un mubtada Ustaz. Wawunya dulu. Wawunya Eh, wawu apa? Wawunya ini berarti dia bukan maktuf ya. Ibtida ya, wawu ibtida. Ya, wawu ibtida. Lanjut. Terus haqiqatu itu mudhof, at-taqwa mudhof ilaih. Untuk mudhof ya, untuk mudhof itu biasanya tidak disebutkan, ya tidak disebutkan di awal, tapi kita ambil dulu kedudukan. Jadi kedudukan si kata ini dari kata sebelumnya. Jadi kedudukan si kata ini dari kata yang sebelumnya. Nanti kalau misalnya dia ada hubungannya dengan kata setelahnya, maka disebutkan belakangan. Jadi hakiko ini dia kedudukannya adalah Ada. Mubtada. Betul. Hakiko itu mubtada. Hukum Hakiko, i'rabnya hukum i'rabnya marfu. Marfu, tanda i'rabnya Dhamma. dhamma, oke. Dan selain itu dia juga menjadi mudhof. Seperti itu. Ya. Iya. Oh ya. Ya, silahkan lanjut. Itu bayar nggak? At-taqwa mudhof ilaih. Langsung boleh ya kalau at-taqwanya Ustaz ya? Silahkan. Terus an la yaroka, an itu di sini ini apa namanya? Harfun nawasib. Ya, harfun nawasib. Dan dia juga sebagai ini ya, an la yaroka maulaka. Ini khobar ini Ustadz, khobar jumlah fi'liyah ya Ustadz. Ya, khobar jumlah ya itu nanti dibahas setelah sudah Selesai. sampai di Yaroka Maulaka ini semuanya sudah dibaca, sudah dianalisis, kemudian nanti jumlah dari an dan setelahnya ini merupakan khobar dari mubtada gitu, seperti itu. Jadi dilanjutkan dulu lah. Lah itu harfu apa namanya? Nafi. Apa ya Ustaz? Nafi. Ya, nafiyah. Ya. Harfu nafi. Kemudian yaroka itu fiil Yaro saja. Yaro saja. Oh ya, yaro itu fi'lun mudhari. Domirnya domir kaf merupakan domir huwa, kemudian kaf ini sebagai maf'ul. Fa'ilnya maksudnya Yaro ini fa'ilnya adalah huwa. Ya, fa'ilnya huwa. Fa'ilnya Yaro ini maula. Oh iya, ding. Fa'ilnya Yaro ini maula. Jadi ya sudah. Jelas ya, Kalau maula. Iya. Kemudian ka ini dia ininya ya, maf'ul ya Ustaz ya? Yang kaf di Yaro.
Ya. Ya, dia adalah Eh, domir muttasil maf'ul bih, kemudian maula Muttasil maf'ul adalah bih. fa'il. Selain fa'il Fa'il dia dari ya ro. adalah Mudhof. ya. Kemudian kaf, Kafnya itu sama kayak tadi ya Ustadz. kaf Eh kafnya itu mudhof Maf'ul. ilaih. Mudhof ilaih. Iya, maula kan dia isim, kemudian kaf di situ menjadi mudhof ilaih. Sudah, kemudian haitsu adalah dzaraf, dzaraf makan, mabni dhammah, ya dzaraf makan, mabni dhammah, kemudian naha fiil, ya fiil Madi. madi juga. Baru di sini Mm-mm. domirnya domir mustatir. Domirnya domir Oh mustatir, iya. takdiru huwa, Diru kemudian huwa. kafnya adalah Kaf. Tisol ya. Apa? dom- domir Harfu. mutasil menjadi. Ya. Domir mutasil menjadi maf'ul. Baik, silakan diartikan. Dari yang mana Wa'ala, Ustadz? Dari wa'ala. wa'ala. Dan dari Ala kalimat. itu atas. Kalimat. Oh ya. Dan atas wa'alal jumlah. Dan atas kalimat. Ini eh, lagi-lagi ya nanti kapan-kapan kalau ketemu dua kata biasanya yang diartikan seperti ini. Wabil jumlah ya bil jumlah atau alal jumlah. Artinya adalah kesimpulannya oh gitu Ustadz. ya. Kesimpulannya Jadi ya. satu apa itu menjadi satu kalimat. Ketika dia diartikan menjadi satu kalimat artinya adalah dan kesimpulannya fattaqwa ya silakan. Dan kesimpulannya adalah dulu Ya Ustadz. silakan. Dan kesimpulannya adalah takwa itu merupakan ibaroh atau ibaroh itu ibaroh aja ya Ustadz ya. Ibaroh Ya. kan Merupakan satu ungkapan yang memiliki arti ya yang memiliki arti ittiqoi suhtillahi. satu ungkapan yang memiliki arti ittiqoi suhtillah. Ya. Kalau itu Ittiqo kalau itu artinya ittiqo adalah itu menghindar ya atau iya. menghindari atau mewaspadai. Oke. Mewaspadai kemurkaan Allah. Ya Ya. Ustadz. Ya. Kemurkaan Allah dan iqobnya atau balasannya ya. Ya. Ikab itu Iqobu. hukuman apa Ustaz? Ikab Hukuman ya. Iqob itu hukuman, ya. hukuman. Hukuman, balasan Balasan. bisa diartikan hukuman, balasan bisa. Bimtithali ma bihi amaro. Dengan perumpamaan. Imtithal itu artinya mematuhi. Dengan mematuhi ma bihi amaro, sesuatu yang dengannya dengan amaro, dia diperintahkan. Dengan memerintah. sesuatu yang Ya. Dia memerintah ya, bukan diperintah karena kalau diperintah itu nanti bacanya umiro. Di sini bacanya kan amaro. Oke. Jadi bimtithal itu disebutnya apa tadi Ustaz? Kenapa? Bimtithal diartiinnya apa bimtithal? Dengan patuh. Mematuhi. Imtisalun nama miri wajibinab gunawahi itu loh, Mbak. Takwa. Iya. Iya, mematuhi dengan apa yang diperintahkan atau memerintah. Dengan apa yang dia memerintahkannya atau beliau atau Allah memerintahkannya. Allah perintahkan. Wajtinabi. Ya. Wajtinabi dan menjauhi ma anhu naha wazajaro dan menjauhi apa yang dilarang. Allah larang. Darinya Allah melarang wazajaro dan mengancam. Allah melarang dan Allah mengancam. Ya. Wa haqiqatu taqwa dan takwa sebenarnya an la yaroka maulaka tidak melihat
Maulaka, Ya, maula itu tidak diartikan tuan. Jadi di sini kan maula dia menjadi fa'il. Jadi fa'ilnya diartikan terlebih dahulu. Ya, untuk agar Tuhanmu atau agar tuanmu tidak melihatmu haitsunahaka, di mana dia melarangmu. perintah larang. Ya. Larangan. Ya, takwa itu hakikat dari takwa adalah bagaimana caranya kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sedang mengerjakan atau ada di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Lanjut. Ya, Ustaz. Wala yafqodaka. Wala yafqaduka. Wala Wala yafqoda. yafqadaka. Wala yafqadaka karena wawunya ini adalah wawu ataf kemudian lamnya adalah la nafi. Yafqada dia ma'tuf kepada yaro. Mm. Kan Dan yaro tidak yaro tadi kan merenggus. dia mansub Mm. dengan an. Yafqada dia Ya. juga mansub karena dia ma'tuf kepada yaro. Silakan. Oh, gitu. Ya. Dan tidak mencabut ya atau Dan tidak merampas atau kehilanganmu menghilangkan. dan Oh dan, ya. dan tidak kehilanganmu Dan tidak kehilanganmu eh, atas apa yang Allah perintahkan kepadamu ya. Jadi Allah dan tidak kehilangan kita atau Allah tidak apa istilahnya? Tidak mengetahui bahwasanya kita itu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Wassalam ini adalah ya sudah selesai. Wassalam. ya. Syukuran Silakan Ustadz, jazakallahu khairan. wa iyaki. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini paragrafnya panjang ya, paragrafnya panjang. Silahkan mau dibaca satu baris boleh, dua baris boleh, tiga baris boleh. Saya persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Gantian Bapak. Gantian, silakan. Ya. Silakan yang lain. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa qad alimat Ya. ulul qulubi as-salimati wal uquli al-mustaqimati annahum yujzauna ma kanu ya'maluna wa yahsuduna ma yazra'una wa kama yadinuna yudanun wa ala ma qaddamuhu yuqaddimuna Yaqdumun. yaqdumuna wa kaifa la ya'lamuna dhalika wa yuqinuna bima hunalika wa hum yasma'una ma bihi yu'minuna wa yasdiquna Wa ma yusaddiquna. Wa wa yusaddiquna yusaddiquna. wa yusaddiquna ma man Min. min Min. tanzilillahi al-muhkami wa hadithi nabihi sallallahu alaihi wasallam ma yujabu Ma yujibu. ma yujibu ilma al-yaqini al-qati'i liman nawwarallahu qalbahu wa syarraha sadrahu Ya. wa ahdaru Itu fi'il qalba amr. Fi'il amr. ahdir qalbaka Ya. wasri wasil Wasbi. wasri wasri bi bi azanika Bi uzunika. bi udunika ila tarafi min zalika Ila torofin min dzalika. min Seperti itu. zalika Ila torofin min dzalika. ila tarafin min zalika la'allaka bisima'atin Bisama'ihi. bisama'ihi tastaqiru min ghaflatika watatanabbahu Ya. min naumika Min naumatika. min naumatika
Ya, fata'ammala linafsika solihan tanju bihi ya. yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Taib. Ini sepertinya sudah apa namanya sudah dipelajari berapa hari Bapak mempelajari? Eh, ini apa namanya? Baru baca ini. Oh, baru baca ini, Masya Allah. Iya. Ya, ah, di sini ada kata waqat alimat ulul qulubi as-salimati ya. Waqat alimat. Jadi di sini taknya adalah tak taknis ya. Taknya adalah tak taknis. Kemudian mengapa ulu? Ulu ini menjadi apa, Pak? Kedudukannya apa? Wazat qulubi. Fa'il. Ya, ulu adalah fa'il ya. Sedangkan ulu itu kan kelihatannya ya. Kelihatannya ulu itu kan dia mudzakkar ya. Tidak ada tanda-tanda taknis. Kemudian kenapa di fiilnya itu ada tak taknisnya? Ya, silakan. Ada kata kulub, Ustadz. Karena kulub itu kan jamak. Eh, Jamak. jangan jauh-jauh. Jadi Bukan ya, ulunya Ustadz? sendiri dia itu Jamak. jamak. Ulu Ulunya jamak sendiri, taksir, Ustaz. Jamak taksir, Ustaz. ya, ulunya sendiri itu jamak sudah. Ya. Waqat alimat jadi ulunya sendiri itu jamak Iya, sehingga ulunya jamak. jamak ya jamak itu berhukum muannas atau boleh dihukumi muannas. Baik. Ulul qulubis salimati. Salimati dia kedudukannya adalah Sifat. sifat. Wal uqulil mustaqimati annahum yujzauna ma kanu ya'malun. Segitu dulu, silakan diartikan. Bapak Dan sungguh telah diketahui pemilik mengetahui. hati. Dan, Filenya silakan didahulukan Bapak di dalam pengertian penerjemahan. dan sungguh pemilik hati yang memiliki hati telah Para Mengetahui. kan di para situ kan jamak. oh, Para pemilik hati-hati yang para selamat. Ya, selamat. silahkan. Dan sungguh para pemilik hati yang salimah telah Dan ini dulu. Dan dan akal-akal yang dan akal yang lurus, mustaqimah lurus. lurus. Ya, baru ke fiilnya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya ketika menerjemahkan ya. Jadi failnya dulu kemudian kembali ke fiilnya. Silahkan. Dan sungguh para pemilik hati yang salimah dan pemilik akal yang lurus telah mengetahui bahwasanya mereka yujzauna ma kanu ya'malun. Bahwasanya mereka Diberi ganjaran dibalas. Ya, dibalas. dibalas, mereka dapat diberi balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, di sini sudah paham semuanya ya bahwasannya yujza. Yujza itu adalah sigohnya sigoh mabni majhul. Ya, sigohnya mabni majhul. Wa yahsuduna ma yazra'un. Silahkan Bapak. Wa yahsuduna ma yazra'una, dan mereka mendapatkan hasil Yahsudun apa itu yang arti mereka hasoda artinya memanen atau menuai. Mereka akan menuai ma yazra'un. apa yang mereka tanam. Apa yang mereka tanam. Ya. Wa kama yadinuna yudanun. Silahkan. Sebagaimana yudinuna Ya, dari kata dana yadinu artinya adalah memperlakukan, dan sebagaimana mereka memperlakukan, mereka juga seperti itu akan diperlakukan. Masya Allah. Bagaimana mereka memperlakukan, maka mereka akan mendapatkan seperti apa yang mereka lakukan. Ya, mereka akan diperlakukan. Diperlakukan kan di sini kan Akan diperlakukan. ya dinun sigoma beni.
Maklum, yudanun, mabni majhulnya. Ya, bagaimana mereka memperlakukan, mereka akan diperlakukan. Silahkan. Wa ala ma qaddamuhu yaqdumun. Wa ala ma qaddamuhu yuqaddimuna. Yakdumun, Bapak. Yaqdumuna. Dan atas apa yang qaddamuhu dahulu. Qaddama itu artinya adalah ada qaddama itu kadang diartikan mendahulukan, ya. Diartikan mendahulukan, tapi di sini lebih tepat apabila diartikan mempersembahkan. Menyajikan. Mempersembahkan. Ya, menyajikan, betul, Bapak. Ya, terima kasih. Mempersembahkan, Ustaz. Ya, menyajikan boleh, mempersembahkan boleh, silahkan. Dan atas apa yang mereka persembahkan, yakdumun, mereka akan datang. Mereka dari akan kodima, kalau tadi kan kodama, di sini kodima yakdumu, ya, kodima jadi terdahulu. artinya datang. Wa ala ma qaddamuhu, dan atas apa yang telah mereka sajikan, yakdumun, mereka akan datang membawa itu. Ya, silakan. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik. Dan bagaimana mereka tidak mengetahui yang demikian itu? Dan bagaimana mereka tidak mengetahui itu? Mengetahui apa? Mengetahui semua keterangan di atas ini, bahwasanya mereka akan mendapatkan karma atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Silahkan. Wa yuqinuna bima hunalika. Dan konon ini undang-undang. Bukan. Dari aikona. Dari aikona, yuqinu artinya adalah meyakini. Dan meyakini, dan bagaimana mereka meyakini dengan apa? Bukan. Jadi di sini waw atofnya, ya, ini dia ada waw atof, kemudian yuqinun ini dia ma'atuf kepada ya'lamun. Jadi di sini seakan-akan ada kata yang tidak diulang. Apa itu kaifala? Dan di sini mengartikannya adalah wa kaifala ya'lamuna dzalik, dan bagaimana mereka tidak mengetahui itu. Di sini juga diartikan dan bagaimana mereka tidak meyakini apa yang ada di sana. Dan bagaimana, kembali di bagaimana? Iya. Karena kan atof itu kegunaannya adalah untuk menyepadankan antara apa yang setelahnya dengan apa yang sebelumnya. Kalau di sini sebelumnya itu kaifala, di sini juga setelahnya juga pasti ada kaifala, tapi tidak disebutkan. Ya. Dan bagaimana mereka meyakini dengan hal itu? Mereka tidak meyakini. Dan bagaimana mereka tidak meyakini hal itu? Dengan apa yang ada di sana. Hunalika ini artinya di sana. Ya, silakan. Wahum yasma'una ma bihi yu'minuna. Dan mereka mendengar apa dengannya, dan apa mereka yang mereka imani. Di sini wawunya di sini Bapak Ibu, wawunya di sini merupakan wawu dengan bukan seperti yang biasanya kita ketahui wawu ibtidak dan wawu atof saja, tapi wawu di sini adalah wawu haliyah namanya. Wawu hal. Ya, wawu hal. Wawu hal ini diartikan bagaimana? Sedangkan. Ya. Bagaimana mereka tidak tahu, bagaimana mereka tidak yakin, sedangkan mereka mendengar apa yang mereka imani. Wow, hadiah. Susah nentukannya Ustaz, bagaimana wow hadiah ini? Itu dari kebiasaan membaca Bapak ya. Dari kebiasaan membaca. Perasaan Ustaz. Ya. Tadi peka. Ada ciri khusus enggak Ustaz? Bisa kita tahu ini wow hadiah. Saya sampai saat ini masih belum bisa mengkaedahkannya. Pakai hati. Kayak apa kata Ustaz tadi, tutu apa tadi? Titen. Titeni.
Wa yusaddiquna min tanzilillahi al-muhkam. Dan mereka membenarkan dari tanzil, Ya, dari yang diturunkan Allah, yaitu hukum al-muhkam. Al-muhkam itu adalah yang kokoh, ya. Yang kokoh. Jadi maksudnya yang kokoh itu apa? Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya Al-Qur'an. Ya, bentuknya adalah Al-Qur'an. Quran itu sifatnya adalah kokoh. Kokoh itu maksudnya apa? Satu, tidak terbantahkan. Kemudian dua, tidak dapat dirubah-rubah, tidak dapat diotak-atik, ya seperti itu. Maksudnya mereka telah mereka telah membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa yang telah diturunkan itu tidak dapat diotak-atik. Maksudnya apa? Kokoh. Seperti itu. Wa hadisi nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, hadis nabi ma yujibu ilma Ya. al-yaqin. Apa yang yujibu artinya adalah mewajibkan atau membawa, ya. Sesuatu yang membawa al-ilmal yaqini, ilmu yang yakin, ya. Al-qat'i, qat'i itu artinya adalah pasti. Al-qat'i. Ya, ilmu pasti. Jadi di sini kalau kita bicarakan di dalam satu bagian ini bahwasanya Al-Qur'an itu apa yang sudah sampai kepada kita itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari generasi ke generasi, dan setiap generasinya itu yang meriwayatkan itu adalah banyak orang, ya. Jadi misalnya pada generasi Rasulullah SAW yang meriwayatkan Al-Quran itu sebanyak berapa? Jutaan orang. Pada masa sahabat jutaan orang. Masa tabi'in jutaan orang. Masa tabi'in jutaan orang. Apakah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan atau dibawa oleh jutaan orang ini mengandung unsur kebohongan? Ya, mungkinkah mengandung unsur kebohongan? Apakah tidak ada dari mereka kalau misalnya ada sesuatu yang dihapus dari Al-Quran atau ada sesuatu yang diselewengkan dari Al-Quran? Tidak adakah dari mereka yang memprotes gitu maksudnya? Nah, jadi mutawatir itu adalah yang sampai kepada kita dengan riwayat setiap generasinya itu merupakan kelompok-kelompok orang yang banyak yang mustahil bagi mereka semuanya itu sepakat di dalam kebohongan. Ya, sepakat dalam kebohongan. Maka itu namanya adalah sesuatu riwayat mutawatir. Ya, riwayat mutawatir. Yang mana riwayat mutawatir itu di dalam ilmu sanad, akan membawa ilmu yakin kepada kita. Ilmu yang yakin, ilmu yang tidak dapat terbantahkan. Karena apa? Sudah berjalan dari generasi ke generasi, sedangkan semua orang itu menyepakatinya. Seperti itu. Baik, liman nawwarallahu qalbahu, bagi orang yang Allah mencahayai atau menyinari hatinya, wa syaraha sadrahu, dan melapangkan dadanya. Jadi Al-Qur'an itu sampai kepada kita, dan Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Nah, mutawatir itu membawa ilmu pasti untuk kita, ilmu yang yakin kepada kita. Tetapi kenapa kok masih ada orang yang mengingkarinya? Masih ada orang yang tidak mempercayainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyinari hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan dadanya, sehingga dia tidak bisa untuk menerima kebenaran Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang namanya beriman kepada Allah taala itu bukan semata-mata dari usaha kita, bukan dari lingkungan kita, ya. Saya pernah mendengar kalimat dari seorang yang agnostik, ya. Agnostik itu dia mengatakan bahwasanya ketika kita lahir, kita tidak tahu akan adanya Tuhan. Kemudian setelah
kita bisa berpikir, baru kita terpengaruh dengan lingkungan, budaya yang ada di sekitar kita, sehingga kita mempunyai kepercayaan, kita melakukan suatu ritual ibadah, itu kata seorang agnostik. Tapi kalau kata saya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Coba bayangkan di kampung kita sendiri. Mungkin ada di kampung kita ini entah satu rumah, 2 rumah, 3 rumah yang mereka itu non-Islam. Sedangkan di kampung kita ini mayoritas adalah orang-orang Islam. Setiap waktu dikumandangkan adzan di situ. Mungkin setiap event ada apa namanya ceramah agama di situ. Apakah mereka tidak terpengaruh dengan lingkungannya? Ya, kalau kita pikir seperti itu, kita akan mendapati bahwasannya yang namanya iman itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Kita tidak dapat mengusahakannya, kita juga mungkin tidak pernah untuk memintanya, tapi kita diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Allah memberikannya secara cuma-cuma, hadiah bagi kita semua, bukan dari faktor lingkungan, bukan dari faktor apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau kita berdoa dan ada doa yang apa istilahnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda. Ya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu hidayah. Ya, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kekuatan untuk menjaga kehormatan diri, wal ghina dan kecukupan. Ya, itu mungkin bisa kita amalkan untuk doa sehari-hari. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya. Supaya apa? Hidayah yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak terputus. Selalu diberi hidayah lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sehingga kita menjadi orang yang setiap hari atau setiap saat menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, seperti itu. Ya, silahkan dilanjutkan. Fa'ahdir qalbaka. Ustadz, Sebentar ya, nanti ya pertanyaannya setelah ini. Silakan. Fa'ahdir qalbaka, maka hadirkanlah hatimu. Wasri bi'udhunika ila tarafi min zalika. Wasri artinya adalah dan simaklah. Dan simaklah dengan telingamu sampai kepada torof. Torof itu adalah ujung. Kalau di sini kita biasa memakai kata sekelumit, ya sekelumit atau secuil. Ila tarafi min zalika. Ya, dan simaklah dengan telingamu secuil daripada firman Allah Ta'ala, secuil daripada sabda Rasulullah SAW. Seperti itu. Terus la'allaka bisama'ihi. La'allaka bisama'ihi tastafizu min ghaflatika. Mudah-mudahan engkau dengan pendengaranmu akan membangunkan dari kelalaianmu. Kamu bangun dari kelalaian. Kamu akan bangun dari kelalaianmu. Ya, sebentar di sini ada la'alla di dalam kitab Al-Ajurumiyah, la'alla itu diartikan dengan 2 makna. Ada arti taroji, ada arti tawakku. Ya, masih ingat? semoga ya. Ya, kalau la'alla dengan arti taroji itu artinya adalah pengharapan. Ya, pengharapan, maka di situ diartikan semoga. Kalau tawaku itu artinya adalah sangkaan. Sangkaan itu ketika kita mengartikan, maka diartikan barangkali. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi kalau di sini la'allaka bisama'ihi, semoga engkau dengan mendengarnya, boleh diartikan seperti itu. Kalau misalnya diartikan la'allaka bisama'ihi, barangkali atau bisa jadi dengan kamu mendengarnya itu tastaiqidu min ghaflatika, kamu bangun dari kelalaian. Silahkan. Wa tatanabbaha min naumatika, dan engkau akan terbangun dari tidurmu. Ya, tersadar dari tidurmu. Ya. Silahkan. Fata mala
Ya, Fata. fa-nya di sini adalah fa jawab. Kalau di nawasib ada al-jawab bil fa. Ya, jawab bil fa. Maka ini termasuk nawasib, maka fiil setelahnya itu dinasob. Fata'mala. Dinafsika, maka kamu Fata'mal. Maka kamu berbuat, lakukan. untuk dirimu Untuk dirimu solihan, yang perbuatan yang soleh. ya suatu kesalehan. Silakan. Tanjubihi. Tanjubihi. Ada tanjubi. Kamu Kemenangan. selamat dengannya. Kamu selamat dengannya. Ya, kamu selamat Kamu dengan akan amal selamat soleh itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma ini dia dzaraf zaman ya. Pada hari yang tidak berguna. memberikan manfaat, Tidak berguna harta maupun dan anak-anak. anak-anak. Ya. Illa man Illa atallaha man biqalbin salim. kecuali Orang yang datang kecuali apa yang Orang yang menghentikan, datang kepada kecuali Allah, mendatangi Allah dengan hati yang salim. ya dengan hati yang selamat. Alhamdulillah. Malam hari ini apa cukup sedikit ya yang membaca, tidak lebih dari 3 orang sepertinya tadi. Tapi ya tidak apa-apa. Semoga semuanya bermanfaat. Silahkan apabila ada pertanyaan. Itu Ustadz yang tadi fi'lun amr itu harusnya nggak pakai kotok kan ya? Nggak pakai hamzah kotok yang tadi fahdur. Fa'ahdir. Nah, ini bukan fahdir. Ini asal katanya bukan hadoro, tapi asal katanya adalah ahdoro. Ahdoro. Jadi kalau ahdoro maka fiil amrnya ahdir. Kalau hadoro fiil amrnya uhdur. Seperti itu. Oh, berarti tetap itu kotok ya? Ya, fa'ahdir. Karena kalau kita artikan fa'ahdir itu artinya maka hadirkanlah. Kalau fahdur artinya maka hadirlah. Oke. Kalau fahdur dia tidak butuh kepada maf'ul bih. Kalau di sini fa'ahdir dia butuh kepada maf'ul bih. Fa'ahdir dan hadirkanlah. Apa yang dihadirkan? Hatimu. Hati. Qalbak. Ya, seperti itu. Termasuk bab sulasi mazid itu ya. Ahdara. Sulasi mazid biharf. Salah satu huruf. Ada lagi? Fi Ustaz. Fata mana ini? Fata mana? Fata mana? Fa-nya ini fa jawab. Jadi mungkin saya tidak tahu ya apakah sudah diterangkan atau belum di dalam Akademi Al-Mawahib yang antum pelajari pelajaran kemarin itu sudah dipelajari atau belum, tapi di sini merupakan jawaban dari taroji ini. La'alla merupakan jawaban dari la'alla. Ya, jadi la'alla itu butuh jawab. Ya. La'alla itu termasuk butuh jawab. Ya, di antaranya amr itu biasanya butuh jawab. Ya, amr atau perintah itu butuh jawab. Nahi juga butuh jawab biasanya. La'alla apa namanya taroji itu juga biasanya butuh jawab. Ada beberapa hal yang butuh jawab dan jawabnya itu biasanya pakai wau bisa atau pakai fa bisa, itu untuk menandakan bahwasanya fiil inilah yang menjadi jawaban dari itu. Jawaban itu apa ya maksudnya? Bukan jawaban karena ada pertanyaan, bukan, tetapi itu merupakan respon, ya merupakan respon. Respon untuk apa? Ya di dalam tata bahasa Arab itu seperti itu. Ada beberapa uslub atau beberapa metode pengungkapan itu yang butuh jawab. Di antaranya ini taroji ini. Tapi bukan ini tulisannya masuk dalam lamar juga jawabnya. Oh bukan, tidak. Fa-nya ini masuk nawasib. Berarti kalau
dari ada kalimat yang awalnya pakai man itu ikutnya apa? Kalau nggak ada jawabnya ya man barang siapa man. Kalau cuma seperti itu saya masih belum bisa menyimpulkan karena untuk mengetahui jawab untuk mengetahui jawab itu butuh tahu kalimatnya lengkap. Kalau biasanya man itu dia sudah masuk di dalam apa namanya jawazim. Jawazim yang menjazmkan dua fiil ya. Jawazim yang menjazmkan dua fiil nanti di situ bukan bukan pakai jawaban maka tapi pakai jawaban niscaya. Misalnya, Itu mirip ya, Tet? misalnya ya, ini satu contoh. Ya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Ya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat kejelekan, niscaya dia dibalas dengannya. Seperti itu. Ya, Itu dia, contoh apa, dia, Ustaz? Tanju apa? ini kan kalau di tanju ini kalau ini apa dia masuk ada fa yang tersembunyi itu tidak kira-kira di Oh tanju. tidak. Tidak, Tanju ini sudah kalimat lain, bukan merupakan jawab dia. Fata'mal li nafsika solihan, ya. Maka kamu beramal soleh bagi dirimu, ya. Kamu beramal soleh bagi dirimu, tanjubihi. Yang mana amal soleh itu kamu dapat selamat dengannya. Jadi tanju ini dia menjadi sifat bagi solihan. Kenapa kok jadi ada kaidah seperti ini? Jumlah setelah ma'rifat ya, jumlah setelah isim ma'rifat itu menjadi hal. Jumlah setelah isim nakiro itu menjadi na'at atau sifat. Jumlah setelah nakiro menjadi na'at atau sifat. Oh iya. Nah, ini kan nakiro solihan. Tanju bihi. Ya. Kamu beramal soleh, yang mana dengan amal soleh itu kamu selamat. Maksudnya apa? Amal soleh ini yang dapat menyelamatkanmu, yang menyelamatkanmu amal soleh ini yang menyelamatkanmu. Jadi itu merupakan sifatnya. Sifat dari solihan itu, Ustaz ya? Iya. Jadi jumlah tanju fi'il fa'il itu dia menjadi sifat bagi solihan. Iya. Ustadz, jumlah setelah ma'rifah menjadi hal. Kalau setelah nakiro, Ustaz? Ro'aitu Zaidan yamshi. Ya. Ro'aitu Zaidan yamshi. Saya melihat Zaid yamshi dalam keadaan berjalan. Seperti itu. Itu contoh dari jumlah yamshi itu adalah jumlah setelah isim ma'rifat Zaidan. Maka dia menjadi halnya. Yamshi ini jumlahnya itu menjadi hal dari Zaidan. Oke, kemudian jumlah setelah nakiro adalah na'at atau sifat. Ini kaidah ini di luar nahwu apa ada dalam nahwu? keterangan? Di dalam nahwu, tetapi keterangannya jauh di dalam apa ya? Di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Jarang dibahas. Jarang dibahas ya, ini baru ketemu. Baru ketemu. Di Alfi ya apa ya? Di apa ya? Saya itu bingung kalau ditanya referensinya itu bingung. Karena apa? Karena ya saya mempelajari itu, tetapi lebih banyak saya merasakan ya dengan mengingat dengan banyaknya saya membaca itu nanti saya bisa menemukan hal itu sendiri. Kesimpulan. Iya. Harus rajin baca, Ustaz ya. Berarti Itulah. penemuan Ustaz Hafid. Kenapa? Penemunya Ustaz Hafid Nur Salim sendiri. Bukan bukan seperti itu. Maksudnya saya dengan banyak baca itu kemudian ingat dengan kaidah-kaidah.
Kalau kalau misalnya saya pernah belajar alfiah, kemudian biasanya orang kalau sudah belajar kemudian dia ujian lulus, sudah hilang semuanya. Hilang semua Tat. Oh, Itu kan setingkat saya, selevel saya itu seperti itu. Kalau belajar, ujian, lulus, udah hilang semuanya. Untuk bisa menetapkan pengetahuan itu dengan apa? Dengan cara membaca. Dulu saya dinasihati izin oleh Ustaz. salah satu guru saya seperti itu. Ketika saya sudah selesai membaca kitab fikih, kemudian beliau menasihati, ini ilmu fikih ini ya, ilmu fikih ini kalian sudah mempelajarinya sampai selesai sampai ke level seperti ini. Kemudian setelahnya terserah kalian. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, afatul ilmi an-nisyan. Jadi penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Jadi sudah dipastikan sama Rasulullah bahwasanya orang kalau dia itu punya pengetahuan, pasti suatu saat dia lupa. Ya, pasti suatu saat dia lupa. Obatnya Ustaz. Kalau agar tidak lupa, kalau dia itu tidak mau untuk belajar lagi kan otomatis lupa berarti berkurang seperti itu kan sampai habis. Caranya biar nggak habis seperti apa? Ya kamu isi lagi dengan apa? Dengan cara membaca. Murojaah. Iya, dengan cara membaca. Ya, saya kira sudah mulai mengantuk ini. Ustaz, izin Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya dulu kan pernah mondok tuh, tapi di Minangkabau kan cara bacanya gak beda tuh. Di Jadi mana? kalau di Di mana? Minangkabau Ustaz, di Pondok Pesantren Pecahan Nurul Yakin dulu, tapi belum bernama Nurul Yakin dulu. Di Padang Pariaman. Oh Ustaz. iya. Jadi kalau baca itu apa namanya langsung bawakan nahunya gitu. Jadi karena saking udah lamanya, jadi agak bingung juga memang betul kata Ustaz tadi. Ilmu itu penyakitnya lupa. Jadi kalau kita di Minangkabau tuh baca kitab itu langsung pakai nahu deh Ustaz. Langsung pakai nahu itu maksudnya seperti apa, Bapak? Ya misalnya kayak di mubtada itu bermula gitu kan, nanti jawab lagi. Kalau jawab itu udah pasti dia nanti kabar tuh. Oh iya, ada Misalnya memang kan, metode misalnya seperti kan itu ya. man tasabaha bi kaumin pawamihum misal gitu kan. Para mulusiman yang menyerupai siman akan gitu kan. Jadi Iya. yang diakankan itu dia pasti barisnya kayak gitu gitu. Kalau mubtada dia pasti begini gitu. Utawi iki ikung gitu. Iya, seperti gitu. di Jawa juga Dua, seperti itu dua. kayak misalnya mau menyebutkan fa'il ya sopo kan seperti itu. Sopo. Ya. Iya. Siapa Ya gitu yang melakukan fi'il ini siapa? Ya, seperti itu Jadi, memang ada. Nah, seperti ya, itu. ya betul Ustaz. Gitulah kira. Kalau ini semuanya harus bahasa Indonesia, nggak tahu. Kenapa? Bahasa umum kalau ini bahasa umum. Ya, kalau jadi bahasa umum juga agak keder juga Ustaz. Agak keder juga karena nggak biasa. Masing-masing daerah repot. betul. Saya ini malam baru pertama Ustaz. Ya itu harus kita ini ada yang komen dengan ciri khas masing-masing daerah. ya betul dengan ciri khas masing-masing daerah. Tapi di sini kan kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Saya mau melayani yang mana itu bingung. Jadi saya pakai umumnya saja. Dari Sunda repot ini. Yang Nusantara aja Ustaz, Nusantara mengaji nih. Ya. Insya Allah semuanya diberikan kemanfaatan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dapat menuntun kita di dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu yang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Bapak. Jazakallah Sama-sama, Bapak.